BTM Bincang Tengah Malam bareng aku Fatihah Altazera. Dan hari ini kita bakal ditemenin sama dua temanku. Langsung aja kita panggil. Hai. Hari ini aku bareng. Halo, perkenalkan aku Dimas Rehan Ramadan. Dan Aku Muhammad Reza Palimam. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal obrolin tentang gimana sih media sosial itu berpengaruh sama pembelajaran, pendidikan, sama personal branding dan dampaknya bagi kesehatan mental. Nih, setelah dengar topiknya, first impression bagi kalian tuh gimana sih setelah dengar topiknya? Oke, mungkin aku bakal jawab dulu ya. Jadi first impression aku setelah dengar topik ini, mungkin ini topik yang sangat penting gitu di kita obrolin sekarang. Karena yang kita tahu sendiri bahwa media sosial itu memiliki dampak yang sangat besar untuk kehidupan kita sebagai remaja. Kalau menurut Arza? Wah, seru banget ya, apalagi anak remaja sekarang nih nggak bisa terhindar dari medsos sendiri. Oke, bakal seru banget gak sih episode malam ini? So, langsung aja ikutin cerita episode kali ini dan temukan cara cerdas untuk memanfaatkan media sosial. Oke nih, kita langsung aja ke topik pembahasan pertama. Menurut kalian pribadi nih, media sosial tuh apa sih? Mungkin aku bisa kasih dari sudut pandang aku, contoh ya. Menurut aku tuh media sosial tuh ruang digital di mana orang itu bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, baik itu melalui teks, melalui gambar, melalui audio. Nah, kalau menurut kalian sendiri, media sosial itu apa? Oke, kalau dari point of view aku, kalau misalnya kita ngebahas tentang media sosial, mungkin tidak akan jauh dari yang apa dikatakan oleh Ne gitu ya. Kayak ya udah, media sosial itu adalah suatu wadah di mana kita tuh kayak akan melakukan interaksi oleh orang banyak. Kita bisa bertemu oleh orang banyak, maupun beda pulau, beda negara, beda benua. Kita bisa berinteraksi dengan mereka semua. Karena yang sifatnya itu kita tuh fleksibel, media sosial itu hanya bisa dijaringkan oleh internet. Jadi kayak secara garis besar, media sosial itu adalah suatu wadah sih untuk berinteraksi. Oke. Menurut Azza? Nah, kalau aku sendiri sih juga setuju ya sama mereka berdua. Media sosial tuh juga sebagai wadah untuk mengekspresikan diri kita nih. Tuh. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih definisi dari media sosial itu sendiri. Kalau kalian sendiri, kalian ada gak sih pakai aplikasi media sosial? Apa yang kalian pakai? Oke, kalau misalnya ditanya pakai aplikasi media sosial atau enggak, tentunya aku pakai ya. Kayaknya di zaman sekarang kalau misalnya kita nggak pakai media sosial, mungkin kita akan ketinggalan itu oleh semua informasi dan segalanya gitu. Kalau dari aplikasi yang aku pakai sendiri, aku mungkin pakai WhatsApp, Line, terus juga pakai YouTube, dan juga beberapa game yang aku mainin jika aku senggang. Dan juga kalau misalnya aku lagi nyari-nyari pekerjaan, side job gitu, ataupun aku lagi nyari organisasi, aku juga pakai LinkedIn di aplikasi media sosial itu. Kalau Arza? Nah, kurang lebih juga sama sih sebenarnya. Cuman kalau menurut aku yang bikin benar-benar ngedukasi itu tuh TikTok nih sebenarnya. Iya, benar banget. Karena di TikTok kita itu bisa cari informasi, bisa cari ada tempat cari ilmu juga, ada juga bisa kita jualan, juga bisa jadi hiburan, bener gak sih? Itu bener banget sih. Karena kayak kita lihat sekarang TikTok itu bukan hanya aplikasi buat kita mencari hiburan aja, karena tuh banyak sekali orang-orang yang gunain TikTok sebagai mata pencarian. Kayak misalnya live di TikTok, itu gift-gift yang diberikan oleh penontonnya itu kayak bisa jadi sumber mata pencarian bagi masyarakat pengguna TikTok. Ada gak sih kalian akun TikTok yang pernah kalian kunjungin? Kalau akun TikTok, aku pengen suka nonton konten TikTok yang masak-masak. Kayak kalian tahu nggak sih yang DBM yang ngeselin gitu? Iya, Dia itu suka, itu asik banget tapi. Kalau kamu? Kalau aku sih Rezo Kari ya tentunya, apalagi dengan konten yang A Day in My Life. Aduh, iya. inspirasi banget nih. Itu kayak menginspirasi kita biar produktif gak sih? Iya, Itu asik bener banget semua. nih. Nah, kan TikTok nih pasti ada dampak tersendiri ya. Kalau misalnya dari kalian ada nggak sih dampak yang udah kalian rasain gitu? Oke, mungkin aku akan ngejawab dampak TikTok di bidang positifnya aja ya. Mungkin dampak TikTok itu kayak tadi udah aku sebutin, seperti bisa buat mengedukasi penggunanya, lalu juga bisa menjadi sumber mata pencarian,
Lalu mungkin sekarang bisa untuk mencari lowongan-lowongan kerja ya di Iya, iya. aplikasi TikTok itu. Kayak menurut aku tuh aplikasi TikTok tuh kayak aplikasi yang sangat compact gitu loh. Kayak di satu aplikasi kita bisa ngelakuin apa aja di situ. Bahkan kita untuk berbelanja pun kita bisa di TikTok. Itu sih kalau kurang lebihnya, dampak positifnya. Kalau misalnya dampak negatifnya menurut Azza gimana? Dampak negatifnya nih ya, yang aku sendiri rasa ini ya, rasa malesnya sih ada ya pasti, karena keasikan banget buat scroll Iya sih. TikTok 24 jam. Aduh, Kayak ngebuat kita jadi nggak produktif gitu nggak sih? Iya, bener iya. banget nih. Itu dia. Oke, kita lanjut nih, obrolannya makin seru nih ya. Nah, kita bakal bahas masalah personal branding. Menurut kalian, media sosial tuh dalam membangun personal branding tuh di zaman sekarang tuh bisa nggak sih? Penting nggak sih? Wah, penting banget ya, apalagi kan orang-orang pasti menilai kita dari postingan kita nih pasti. Iya, iya, iya. Oh, selain media sosial sebagai pembelajaran, media sosial tuh dapat nih membangun citra diri kita agar orang lain tuh melihat kita dengan baik, punya kesan baik gitu. Mungkin kalau menurut aku personal branding di media sosial itu sangat penting ya. Apalagi ada yang namanya itu jejak digital. Kayak seperti sekarang zaman-zaman pilkada di mana para calon-calonnya itu banyak sekali jejak digitalnya yang mungkin mulai terekspos oleh netizen Indonesia. Yang kita ketahui sendiri bahwa netizen Indonesia kan kayak serem-serem kan ya. Kayak dia tuh bisa nemuin sesuatu yang udah lama sekali di post di media sosial. Jadi menurut aku tuh personal branding di media sosial tuh sangat penting ya guys untuk saat ini. Nah, gimana menurut kalian ya? Gimana caranya media sosial itu bisa bangun citra diri kita tuh jadi positif gitu dengan di media sosial yang sekarang ya kan tahu kan gimana gitu ya. Menurut kalian gimana? Nah, kalau aku sendiri sih, aku membagikan ya hasil pencapaian aku waktu masuk di Universitas Diponegoro tentunya ya, di sebuah platform TikTok nih. Hal ini tuh bisa membangun personal branding aku dan dikenal baik oleh orang-orang. Kalau dari Dimas? Oke, mungkin kalau misalnya kita ngebahas personal branding di media sosial tuh mungkin terkesan sangat munafik ya, karena kita akan nge-share sesuatu yang sifatnya positif aja. Iya. Tapi itu jangan disalah sangka ya guys. Mungkin itu merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Kayak personal branding kita akan dilihat oleh orang banyak di media sosial. Dan bagaimana caranya, mungkin itu bener kata Arza, kita akan lebih baik itu kita kayak ngepost sesuatu pencapaian kita yang bersifat yang positif di media sosial. Lalu kita harus ngepost suatu konten yang mungkin senonoh gitu untuk masyarakat luas tonton, kayak seperti konten yang mengedukasi dan tidak menjelekkan nama-nama orang lain gitu. Karena sekarang konten-konten ada aja nggak sih yang suka jelek-jelekin? Iya, kayak dia tuh mungkin kayak mementingkan view-nya dibandingkan makna di balik konten itu. Karena bisa berdampak ke kesehatan mental. Itu dia. Sekarang kita bakal masuk ke topik yang lebih berat lagi nih, yaitu gimana sih media sosial itu berdampak ke kesehatan mental. Karena media sosial kan sekarang tuh sering banget ya dikaitin sama masalah kesehatan mental. Ya adalah kayak stres atau cemas gitu kan. Nah, kalau menurut kalian hubungan dari keduanya tuh apa sih? Oke, mungkin untuk ngebahas tentang kesehatan mental itu sangat berkaitan erat ya dengan media sosial. Karena yang kita ketahui sendiri bahwa salah satu penyebab dari kesehatan mental yang terganggu itu adalah media sosial. Banyak sekali pengguna media sosial yang bisa dibilang tuh belum teredukasi. Dia tuh masih menggunakan media sosial kayak semena-menanya aja gitu. Dia tuh kayak mengepost sesuatu yang tidak memiliki bobot. Oleh karena itu, dan juga seperti cyberbullying, kayak dia tuh asal komen di postingan-postingan orang tanpa tahu kesehatan mental orang yang di komen itu. Sebagai contoh, mungkin ada orang yang ngepost dia menggunakan baju yang agak ketat dan mungkin badannya itu kayak berbentuk, dan mungkin di situ orang-orang netizen akan ngomenin kayak, ih apaan sih badannya kok jelek banget bla bla bla. Itu merupakan salah satu pintu untuk merusak kesehatan mental bagi pengguna media sosial. Nah, ada gak sih kasus yang kalian ketahuin akhir-akhir ini? Kasus tentang kesehatan mental di media sosial gitu? Ada nih sebuah tiktokers ya, di sini kita nggak mau nyebutin siapa namanya. Dia sedang berprogres program dietnya dia, tapi itu orang-orang menjudge dia kayak
ih apaan sih ngapain diet gitu, kayak malah body shaming ya. iya aduh gimana ya tuh. Ya mungkin kayak di proses dia dari gendut ke badan yang ideal, mungkin di situ bisa terkena mentalin nggak sih, karena komentar-komentar netizen yang menyerang secara personal gitu. Wah bener banget sih. Iya sih. Nah, kalau kalian tuh ada nggak sih tips atau cara mengatasi dari hal tersebut? Oke, kalau dari aku sendiri, tips untuk menghindari toksik penggunaan media sosial itu, mungkin aku akan rest gitu untuk beberapa saat. Misalnya aku udah mulai sedikit pusing dengan hiruk pikuk penggunaan media sosial, aku akan rest setidaknya tuh kayak sehari aku full melakukan kegiatan sehari-hariku tanpa menggunakan media sosial ataupun memegang handphone gitu loh. Menurutku tuh sangat ideal ya, karena kayak dengan kita menaruh jauh media sosial itu dari kehidupan kita sehari-hari, itu kayak bisa merefreshing kita gitu loh untuk melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu. Nah, kalau dari Arza gimana? Kalau dari aku sendiri sih sama kayak Dimas tadi ya kurang lebihnya. Kalau aku membatasi diri sih buat mainin HP-nya, kayak misalnya nih udah jam 9 malam, nah itu udah waktunya tidur. Kalau misalnya ada notif dari siapapun, telepon dari siapapun, itu udah dihiraukan gitu. Oke. Kalau kalian nih, kan kalian berdua nih pengguna dari media sosial ya. Nah, kalian tuh pernah nggak sih ngerasa tertekan atau cemas karena media sosial itu sendiri? Atau kalian tuh lebih malah percaya diri karena media sosial itu? Oke, kalau dari aku mungkin aku akan ngejawab tentang merasa cemas atau enggak ya. Kalau misal bagian percaya diri itu biar aja nanti. Jadi kalau merasa cemas atau enggak itu ada banget, apalagi pas proses menuju atau mengejar perguruan tinggi negeri, yang dimana aku setiap hari itu bisa dibilang bimbel untuk mengejar progres aku. Dan juga pada saat itu aplikasi yang sangat berdampak itu Twitter, yang dimana orang tuh akan nge-share progresnya dia sehari-hari tentang mengejar perguruan tinggi itu, kayak dia nge-share soal dan lain-lain, dan nge-share keluh kesah dia selama mengejar perguruan tinggi negeri. Mungkin di situ aku merasa tertekan ya, karena progres yang aku lakuin tuh tidak sebanding sama progres yang aku lihat di Twitter itu. Kayak mereka semua tuh udah belajar jauh lebih dari aku. Kayak itulah, kayak aku melihat itu sebagai tekanan buat aku. Media sosial sebagai tekanan buat aku. Nah, kalau Arza nih gimana? Kalau aku sih percaya diri banget ya, apalagi di Instagram kan ada yang namanya scan account. Nah di situ waktu progres untuk masuk perguruan tinggi, aku share semua tuh di Instagram gitu kan. Ngomongin second account, tapi kalian berdua itu setuju nggak sih dengan second account? Kayak ada orang yang bilang second account tuh kayak buat orang-orang fake gitu loh. Kayak kenapa dia nggak post di first account aja? Kayak kenapa dia harus jaim gitu loh? Kok dia nge-post di first account? Kalau menurut kalian setuju nggak sih second account itu? Kalau aku setuju sih. Iya. Karena itu tuh cara kita menghindari pembatasan diri dari terjadinya tadi cyberbullying iya bener ataupun sih. ada tadi body shaming atau sampai gitu. Jadi kayak itu cara menghindarinya. Oh mungkin kalau orang-orang yang tidak dekat dengan kita gitu, Iya. kayak melihat ke aktivitas kita sehari-hari, kayak mungkin kayak apa sih ini orang, kayak menghindari itu nggak sih? Iya benar. Kalau dari Arza sendiri gimana tentang second account ini? Kalau menurut aku sendiri sih bukan fake atau apa ya, karena first account itu tuh buat menjaga personal branding kita gitu, gimana orang lain melihat kita dan bagaimana kita membagikan apa itu tuh bikin asumsi orang lain ya. Ah iya sih bener sih, untuk menghindari asumsi buruk gitu ya, tidak orang yang nggak dekat sama kita ya gitu. Iya sih. Wah, gak kerasa ya. Gak kerasa waktunya. Udah lama Sumpah, banget. tapi emang topik ini asik banget sih untuk kita ngomongin lebih lanjut ke depannya untuk podcast selanjutnya. Oke, karena waktunya juga udah selesai, Yap. gak kerasa banget. Sebelumnya terima kasih buat dua teman aku yang udah temenin hari di podcast di episode hari ini. So, oke, langsung aja ya udah ya. Oke. So sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.